Caution. Dilarang keras melakukan plagiat dalam bentuk apapun. Naskah ini mengandung hak cipta, karya orisinil dari author. Jika ada yang menemukan plagiarisme, mohon segera hubungi akun Instagram @nidaulia0209. Kisah Janda Perawan, episode 14, Raska. Ia kemudian menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Randy yang beberapa saat lalu sudah mulai siuman. Ia mengingat jelas bagaimana Randy mengatakan bahwa dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Lelaki itu juga mengatakan perihal Nela yang tidak boleh jatuh ke tangan pria yang salah dan kemudian ia meminta agar mamanya menghubungi temannya itu. Ada apa ya kira-kira? Gumam Biningsih dengan tatapan matanya yang menerawang. Saya ngerasa, kalau hal ini ada hubungannya sama niat buruk Atia untuk menjual belikan Nela, ucap Ambar membuat Biningsih tercengang. Maksud nyonya apa? Tanya wanita paruh baya itu. Atia ternyata mempunyai perjanjian dengan seorang mucikari untuk menjual Nela dan menjadikannya wanita penghibur. Dan semua itu sudah diketahui jelas oleh Randy. Rasanya saya gak sanggup untuk membayangkan itu semua, ujar Ambar membuat Biningsih membelalakan mata seraya memegang dadanya. Astagfirullah, tega sekali Tuan Atia. Kenapa dia sampai hati berniat menyakiti menantunya sendiri? Dia tidak hanya menyakiti Mbak Nela, tapi menyakiti hati putranya sendiri, ucap Biningsih, yang matanya mulai berkaca-kaca, membayangkan betapa tak punya hatinya pria tua itu. Kita harus segera menemui Raska Bi, tapi saya bingung harus menghubungi siapa. Ucap Ambar dengan raut wajahnya yang kebingungan. Biningsih mulai teringat beberapa bulan lalu ia pernah diajak untuk menemani Randy ke sebuah rumah yang sangat mewah. Ia pun ingat Randy memanggil nama temannya itu dengan panggilan Raska. Apa itu orangnya ya? Gumam Biningsih. Gimana Bi? Tanya Ambar. Oh iya, saya ingat nyonya. Beberapa bulan lalu Tuan Randy meminta saya untuk ikut dengan beliau menemui temannya. Kalau nggak salah itu namanya Raska, apa coba kita datangi dulu ke rumah itu? Tanya Biningsih. Benarkah? Di mana rumahnya? Tanya Ambar. Kalau nggak salah sih di Jalan Mekarwangi nomor 10, rumahnya paling ujung dan paling besar nyonya. Ujar Biningsih. Ya udah kalau begitu gak usah buang-buang waktu lagi. Ayo kamu ikut saya ke rumah itu. Ucap Ambar yang langsung bergegas menuju parkiran mobil. Terus, Tuan Randy gimana nyonya? Tanya Biningsih. Gimana apanya? Kan Randy udah ada yang jagain, lagian kita nggak boleh nungguin pasien di dalam juga kan. Mendingan kita cepet ke rumah Raska dan meminta dia buat datang ke rumah sakit. Sahut Ambar. Iya juga iya. Terus Mbak Nela gimana? Kalau dia ke rumah sakit dan nggak ngeliat kita gimana nyonya? Tanya Biningsih yang membuat Ambar tampak berpikir. Oh iya, saya telpon Nela dulu deh, biar dia agak malam aja ke rumah sakitnya. Kasian juga kalau dia datang ke sini, terus dia sendirian, ujar Ambar sambil merogoh ponselnya dan menghubungi Nela. Setelah ia menghubungi Nela dan menjelaskan semuanya, ia kemudian mempercepat laju mobilnya agar bisa segera sampai di tempat tujuannya. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, Ambar dan Biningsih sudah tiba di depan pagar rumah mewah yang berada di ujung jalan. Rumah tersebut berada tepat di sebelah perkebunan buah-buahan yang terbentang sangat luas. Benar ini bukan Bi alamatnya? Tanya Ambar sambil menoleh ke sekelilingnya. Benar nyonya, saya ingat banget, rumahnya yang ini dan sebelah rumah ini ada perkebunan, tuh di sebelah situ. Sahut Biningsih sambil menunjuk ke arah sebuah perkebunan. Tak lama kemudian seorang security di dalam rumah itu membukakan gerbang yang sangat besar dan menjulang tinggi itu. Sambil memberikan aba-aba untuk Ambar memarkirkan mobilnya di dalam halaman. Rumah yang sangat mewah dan megah itu memiliki halaman yang juga sangat luas, serta terlihat sebuah garasi yang luasnya seperti sebuah rumah besar yang berisi beberapa mobil dan motor dengan brand ternama, dan tentu harganya yang terbilang cukup mahal. Ya Allah itu garasinya 10 kali lipat besarnya dari rumah saya di kampung nyonya. Dan itu rumahnya udah kayak istana aja ya.
Ucap Biningsih yang sangat terpana melihat kemewahan di tempat itu. Pasti Raska itu udah jadi orang sukses ya Bi, saya salut banget sama dia, padahal seingat saya dulu dia itu dari keluarga kalangan menengah ke bawah loh Bi. Tapi, sekarang sepertinya hidupnya sudah jauh berbeda. Ujar Ambar, tapi kok kayak sepi banget ya Nyonya, apa nggak ada siapa-siapa ya di rumahnya? Ujar Biningsih. Ambar hanya tersenyum sambil menoleh ke kiri dan ke kanan mencari informasi pemilik rumah mewah itu. Tetapi, tak lama ada seorang lelaki dengan tubuhnya yang proporsional mengenakan celana jeans dan kaos putih polos melangkah ke arah Ambar dan Biningsih. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanya pria itu dengan ramah. Saya cari seseorang Mas, namanya Raska, apa betul ini kediaman beliau? Tanya Ambar. Ya betul, tapi ibu ini siapa ya? Dan ada keperluan apa dengan bos kami? Tanya lelaki itu. Saya ibunya Randy, saya ada keperluan penting dengan Raska. Ucap Ambar. Lelaki itu melebarkan matanya saat mendengar nama Randy, ia pun tampak kebingungan untuk menjawab keberadaan majikannya itu. Tak lama kemudian sebuah mobil Fortuner hitam tiba di rumah itu dan tampak seorang security membungkukkan badannya sambil tersenyum ke arah seorang lelaki yang mengemudikan mobil itu. Kemudian lelaki itu langsung melangkah dengan cepat menuju mobil yang baru tiba itu, dengan raut wajahnya yang begitu panik. Ada apa? Tanya lelaki tampan itu yang raut wajahnya tampak begitu sayu seperti orang yang sedang mabuk. Anu bos, itu, ada tamu. Ucap lelaki berkaos putih itu. Siapa? Tanya bosnya. Lelaki itu menoleh sesaat ke arah Ambar dan Biningsih, kemudian berkata, katanya sih, ibunya Randy. Apa? Ibunya Randy? Kenapa dia bisa ada di sini? Tanya lelaki tampan itu. Saya juga kurang tahu, mereka juga baru banget datang. Aduh, ya udah, kamu bawa mobilku dan antarkan dia pulang. Awas jangan berani macam-macam kamu sama dia. Kalau kamu berani menyentuh kekasihku, jangan harap besok kamu masih bisa hidup. Ancam lelaki tampan itu. Anak buah lelaki itu langsung bergegas memasuki mobil yang di dalamnya terdapat seorang wanita cantik. Tampaknya wanita pun sedang tak sadarkan diri karena mabuk, tercium aroma minuman yang sangat menyengat dari dalam mobil itu. Abis pada mabok nih mereka. Gumam lelaki berkaos putih itu yang kemudian langsung bergegas menjalankan perintah bosnya. Sementara Ambar dan Biningsih nampak terheran melihat situasi dari arah garasi mobil itu. Terlihat seorang lelaki tampan yang mengenakan celana panjang berwarna coklat dengan kaos hitam panjang turtleneck tampak menoleh mereka. Lelaki itu kemudian berjalan dengan sangat gagah dan penuh wibawa membuat para wanita yang melihatnya pasti sangat terpana. Raska, ucap Ambar. Maaf, apa saya mengenal Anda? Tanya Raska sambil menatap mengingat-ingat wajah wanita parubaya di hadapannya itu. Saya Ambar, mamanya Randy, sahut Ambar sambil mengulurkan tangannya. Raska tampak berpikir sejenak sambil menoleh ke arah Biningsih yang wajahnya tak asing untuk dilihat. Ia kemudian mengingat beberapa bulan lalu Randy ditemani seorang asisten rumah untuk bertemu dengannya dalam urusan jual beli tanah. Oh iya, saya baru ingat, ucap Raska. Raska kemudian mengulurkan tangannya untuk membalas jabat tangan dari Ambar, dan ia kemudian mempersilakan tamunya untuk duduk di ruang tamu dan berbincang. Maaf Tante, saya nggak tahu kalau Tante mau ke sini. Karena selama 3 hari kemarin saya ada urusan yang tidak bisa saya tinggalkan. Ucap Raska dengan raut wajahnya yang sedikit pucat dan tampak kelelahan, karena seharian itu ia menghabiskan waktunya di klub malam. Gak apa-apa, kami kesini juga memang mendadak sekali, ucap Ambar dengan raut wajahnya yang sedikit datar. Oh ya, Randy apa kabar Tante? Saya udah beberapa waktu ini gak tahu kabarnya. Tapi, beberapa waktu lalu saya sempat mau mengajak dia buat ketemuan di tempat biasa, tapi nggak ada balasan. Ujar Raska yang membuat Ambar berkaca-kaca. Randy, dia sakit. Saat ini sedang dirawat di ICU. Keadaannya sangat memprihatinkan. Ujar Ambar sambil terisak tak bisa menahan kesedihannya.
Raska membelalakan mata dengan mulutnya yang menganga tak percaya dengan informasi yang barusan ia dengar itu. Apa? Randy sakit apa tante? Tanya Raska yang begitu terkejut. Kanker darah stadium akhir, sahut Ambar yang membuat wajah Raska terlihat sangat cemas saat mendengar keadaan sahabatnya itu. Ambar kemudian menceritakan semuanya dari awal Randy membeli rumah untuk dirinya dan juga Nella. Kemudian ia melamar gadis yang ia cintai itu dan menikahinya sehari yang lalu sebelum ia terbaring lemah. Raska sangat terkejut mendengar setiap penjelasan dari Ambar. Karena Raska benar-benar tidak mengetahui rencana Randy untuk menikahi seorang gadis. Tapi, ia teringat Randy memang pernah bercerita tentang seorang gadis yang sederhana namun sangat cantik yang membuat ia begitu terpesona. Randy meminta saya untuk menghubungi kamu Raska. Dia meminta kamu untuk menemuinya di rumah sakit, jangan tanyakan karena apa, kami pun tidak mengetahui apa yang Randy ingin sampaikan sama kamu, ucap Ambar. Kalau kamu berkenan, tolong temui Randy, dia ingin sekali bertemu sama kamu, sambung Ambar. Baiklah, besok aku akan menemuinya di rumah sakit, sahut Raska dengan sorot matanya yang begitu sayu. Nak Raska, apa kamu baik-baik saja? Tanya Ambar yang melihat lelaki itu tampak begitu kacau. Aku baik-baik aja kok tante. Emang sedikit lelah aja karena banyak sekali kerjaan yang harus aku selesaikan, ucap Raska. Oh ya udah kalau begitu, kami permisi dulu ya. Besok pagi, kami tunggu kedatangan kamu di rumah sakit, ujar Ambar. Siap tante, sahut Raska. Kemudian Ambar dan Biningsih beranjak meninggalkan kediaman Raska dengan hatinya penuh kelegaan, karena telah berhasil bertemu dengan sahabat Randy. Sementara itu, Raska terlihat sangat gusar, ia langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa. Menarik napas dalam-dalam mengingat sebuah informasi yang sangat membuatnya tercengang. Randy, ada apa sama lu? Gumam Raska. Keesokan harinya, Raska sudah bersiap-siap menuju rumah sakit. Dalam benak ia masih terus bertanya-tanya tentang tujuan Randy ingin bertemu dengannya. Sesampainya di rumah sakit, ia segera bertemu dengan Ambar yang saat ini berada di depan ruang ICU. Dokter hanya memperbolehkan satu orang saja yang diperkenankan masuk untuk menemui Randy, dan kesempatan itu tentu didapat untuk Raska. Raska yang sudah lengkap dengan pakaian pelindungnya merasa sangat terpukul, dan hatinya merasa sangat sedih melihat sahabatnya terbaring lemah dengan tubuhnya yang dipenuhi dengan alat-alat medis. Wajah dan kulitnya yang begitu dingin dan pucat membuat Raska menitikkan air mata. Ia melangkah perlahan mendekati Randy, membuat respon di jemari lelaki itu yang mengarah pada Raska. Bibirnya yang kering dan pucat itu perlahan bergerak menyebut nama sahabatnya itu. Raska langsung meraih tangan sahabatnya itu. Kemudian Randy menoleh ke arahnya sambil sedikit menyunggingkan senyuman, ia tak menyangka Raska benar-benar datang menemuinya. Randy, kenapa lu jadi begini? Ucap Raska dengan suaranya yang bergetar lirih menahan sesak di dadanya melihat keadaan Randy yang sangat buruk. Makasih Raska, akhirnya kita bertemu di sini. Gue minta maaf, ucap Randy dengan suaranya yang sangat lirih. Dari balik kaca besar ruangan itu, Ambar dan Biningsih hanya menatapnya dengan tangisan yang sangat menyayat hati. Ia benar-benar terharu melihat pertemuan Randy dengan sahabatnya itu. Lu harus bertahan Ren, lu harus sembuh, atau kalau perlu sekarang kita ke rumah sakit di luar negeri aja, di sana udah ada pengobatan modern untuk menyembuhkan penyakit kayak lu ini. Ujar Raska, gak Ras, percuma saja, lagi pula gue gak akan lama lagi. Gue minta maaf karena nggak ngabarin lu waktu gue nikah kemarin, ucap Randy sambil tersenyum. Gue tahu Ren, makanya lu harus sembuh, kasihan istri lu. Lu kan pengantin baru, harusnya kalian bisa menikmati masa-masa bulan madukan. Ayo Randy, lu pasti bisa sembuh. Ujar Raska, gue juga berharap begitu. Lu tahu kan gue cinta banget sama istri gue itu. Mungkin, takdir gue ini cuma sampai menikahinya aja. Tapi rasanya pilu banget, karena kita belum sempat merasakan manisnya malam itu. Raska, dia gadis yang sangat baik hati, dia masih sangat suci.
Kalau misal nanti ada apa-apa sama gue titip dia sama lu ya. Ucap Randy yang membuat Raska melebarkan matanya menatap dalam ke arah sahabatnya itu. Gak Ren, yang harusnya menjaga dia itu adalah lu sendiri, bukan orang lain. Tegas Raska. Randy kemudian menggenggam erat jemari sahabatnya itu seraya memohon agar Raska dapat menuruti permintaannya itu. Nantikan kelanjutan ceritanya besok.